Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang persoalan psikoanalisis terkait berbagai perilaku. Ini salah satu teori dari perilaku manusia. Di psikoanalisis kemarin kita ngomong aspek individu itu menjadi sebuah prioritas. Aspek individu itu menjadi penopang utama dalam memahami perilaku manusia. Nah, hari ini kita akan masuk pada aspek lain, yaitu tentang social learning. Dalam social learning ini nanti akan lebih banyak kaitannya dengan lingkungan sosial. Jadi kalau menurut Skinner ini, manusia adalah sekumpulan reaksi unik yang sebagian diantaranya telah ada dan secara genetik diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Pengkondisian yang kita alami dari lingkungan sosial menentukan pengalaman, yakni yang sekumpulan perilaku yang sudah ada. Jadi manusia itu adalah produk dari lingkungannya. Jadi kalau ini sebenarnya lebih dominasi kepada pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan di lingkungan sosial. Jadi itu berpengaruh pada perilaku diri kita pribadi. Ini konsepnya konsep pendekatan sosial dari pengaruh-pengaruh lingkungan itu sangat dominan. Apa yang kita cermati, apa yang kita amati, apa yang kita dapatkan selama berpuluh tahun-tahun itu akan menjadi cerminan kita, itu akan menjadi agan pengalaman kita, dan secara tidak langsung itu penyumbang dari perilaku kita. Jadi Skinner ini mendefinisikan belajar sebagai proses perubahan. Ini belajar dari pengalaman, belajar mengalami sesuatu ketika dalam keadaan menjalani sesuatu, ketika kita menghadapi seseorang, ketika kita berhadapan dengan orang A, orang B, orang C, dan lain sebagainya yang berbeda-beda karakter. Itu semuanya menjadi sebuah pengalaman berharga yang itu menjadi sumbangsi dalam proses belajar kita untuk kita sebagai dalam perubahan perilaku maksudnya. Dalam teori ini, social learning ini memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon kepada lingkungannya, dan pengalaman akan membentuk perilaku dari kita. Pengalaman akan membentuk perilaku dari masyarakat, dari mereka. Jadi ketika kita bergaul di komunitas tertentu, itu akan menjadi pengalaman bagi pribadi setiap masing-masing orang. Secara otomatis itu juga akan menjadi penyumbang dari perilaku. Kita bergaul dengan dunia perkuliahan, kita sebagai mahasiswa semisal kita bergaul dengan perkuliahan, tiap hari kuliah, terus kemudian pulang ke kos, terus kemudian ngerjain
tugas, di samping itu main dengan teman-teman, berorganisasi, terus kemudian selain berorganisasi kemudian mengerjakan aktivitas-aktivitas lain kayak game dan lain sebagainya, tidur dan lain sebagainya. Dari aktivitas-aktivitas selama kita menjadi mahasiswa itu menjadi sebuah hal yang perlu kita sadari bersama. Ketika kita kuliahnya, ketika kita pengalaman kuliahnya itu terus-terusan ngerjain tugas, terus berorganisasi, aktif berorganisasi, pengalaman ketemu berbagai latar belakang dan lain sebagainya, secara tidak langsung itu akan menyumbangkan sifat-sifat atau sikap kita ketika kita merespon seseorang, ketika kita merespon dengan orang yang berbeda, ketika kita merespon dengan tugas-tugas yang menunggu kita, ketika kita merespon dengan kerjaan-kerjaan akademis yang kalian kerjakan dan lain sebagainya, secara tidak langsung nanti akan menjadi sebuah kebiasaan dari kalian. Dari kebiasaan-kebiasaan itu nanti akan menjadi sebuah perilaku yang kedepannya karena sudah biasa baca, sudah biasa nulis, sudah biasa ngerjain tugas dan lain sebagainya, perilaku-perilaku itu dengan sendirinya akan terbentuk oleh setiap masing-masing mereka. Ya, dari teori social learning ini sebenarnya kalau diasumsikan ini ada beberapa hal yang perlu kita catat terkait sikap atau tingkah laku yang membentuk kepribadian manusia lebih banyak dipengaruhi oleh sistem yang lebih besar atau lingkungan sosial. Jadi ketika kita mau berperilaku A, berperilaku B, berperilaku C, itu secara tidak langsung itu akan banyak dipengaruhi oleh lingkungan kita. Ketika lingkungan kita baik, ketika lingkungan kita dari segi tutur katanya baik, dari segi pergaulannya baik, kebersamaannya baik, sama otomatis perilaku-perilaku ketika kita berbicara dengan orang, dengan siapapun, ketika kita bertemu dengan orang, itu juga akan menjadi sebuah perilaku diri kita pribadi. Begitupun juga sebaliknya, ketika kita hidup di lingkungan yang dalam tanda kutip cenderung negatif, melakukan pergaulan bebas dan lain sebagainya, secara tidak langsung itu juga akan berpengaruh pada perilaku kita, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita merespon, bagaimana kita berbicara dan lain sebagainya. Dari situ, karena social learning adalah yang dominasi adalah lingkungan, jadi dalam teori ini alasannya itu manusia lahir itu tidak memiliki apa-apa seperti kertas putih. Lingkunganlah nanti yang mengisi dari kertas-kertas itu. Jadi baik buruknya pribadi kita, baik buruknya perilaku kita itu dominasinya karena faktor lingkungan. Entah itu lingkungan di keluarga kita, lingkungan di tetangga kita, lingkungan di skup masyarakat yang lebih luas ataupun lingkungan pertemanan kita dan lain sebagainya. Kalau ada dalam psikososial terkait ini sebenarnya anggapan bahwa perilaku kita itu dominasinya itu dari faktor lingkungan. Ketika kita terus-terusan
diberikan pemahaman keterus-terusan, bisa mengamati, melihat, mengobservasi pergaulan di lingkungan keluarga aja semisal karakter, cara bapak bersikap, cara ibu bersikap dari bayi atau dari sejak kita sebelum lahir sampai kita dewasa. Karakter di lingkungan keluarga yang seperti itu otomatis akan menyumbang, akan membentuk perilaku kita. Ketika lingkungan keluarga itu karakternya disiplin, karakternya uh, tepat waktu, karakternya baik, ketika bersikap dengan orang baik, ketika mau ramah, lembut dan lain sebagainya, otomatis itu juga akan ditiru oleh kita atau oleh orang lain, orang yang sedang untuk berperilaku hal-hal kayak gitu. Perumpamaannya hampir sama kayak ketika teman-teman masuk di dunia militer misal. Sebelum kalian masuk di dunia militer, kalian belum tentu perilakunya disiplin dan lain sebagainya. Tapi ketika kalian masuk di dunia militer, karena lingkungan, karena aturan, karena berbagai tatanan yang harus kalian jalankan, otomatis dengan sendirinya, karena itu terus-terusan dilakukan dari selama pendidikan itu, dan sampai kemudian pada ranah kalian dinas sebagai militeris misal. Jadi itu akan membentuk pribadi kita yang tegap, disiplin dan lain sebagainya. Itu perumpamaan yang sederhana yang mungkin kita bisa ambil. Perumpamaan lain misal gini, ketika karakter ibu dan bapak itu cenderung tertutup, tidak terbuka dan lain sebagainya, itu karena dari kecil sampai dewasa terus-terusan melihat, mengamati dan mengambil model tersebut, otomatis itu juga akan menjadi penyumbang dari karakter kita pribadi. Dampak dari teori ini apa sih sebenarnya? Ya, ketika kita menerapkan teori ini, sebenarnya kita bisa memahami tidak hanya pada aspek individu saja, tapi kita bisa memahami pada aspek yang jauh di luar individu. Jadi dalam praktek pekerjaan sosial itu tidak hanya kita menggunakan aspek individu saja, aspek lingkungan, aspek sosial masyarakat pun juga penting. Ini bisa jadi bahan dalam rangka untuk melakukan intervensi teman-teman dalam praktek pekerjaan sosial. Selain itu, ini juga bisa jadi bahan ketika teman-teman melakukan penilaian, apa sih yang melatar belakangi sehingga si A menjadi korban kekerasan, atau apa sih yang melatar belakangi sehingga si B itu jadi pelaku kekerasan. Apakah itu murni dari pribadi, sikap pribadi, atau ada pengaruh-pengaruh dari lingkungan sosial? Contoh di Super Ego saya pernah mencontohkan terkait persoalan ketika ada pelaku pemerkosaan misal,
Di situ ketika hidup di lingkungan komunitas biasanya ada image atau semisal komunitas itu punya nilai bahwa ketika dia berani ketika dia berani memukul A, B, C, D, tidak ada yang menandingi dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah pengakuan dan penghargaan tersendiri. Nah, dari nilai-nilai itu jadi pengaruh, jadi secara tidak langsung menjadi penyumbang pada perilaku kita di masyarakat, karena pengen dihargai oleh temannya, oleh komunitasnya, pengen disanjung oleh komunitasnya, pengen mendapat penghargaan pengakuan bahwa saya mampu eh, dan saya tidak tertandingi. Pengakuan-pengakuan itu kemudian eh, menjadi sumbangsih dari perilaku yang kita lakukan. Itu sedikit penjelasan terkait social learning, kurang lebihnya segitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman semuanya, ini hanya stimulus dan teman-teman berkewajiban untuk lebih memperdalam dalam terapan-terapan praktek pekerjaan sosial. Itu PR teman-teman semuanya. Produktiflah teman-teman semuanya. Produktif itu adalah nafas kehidupan, maka bergegaslah untuk selalu produktif. Sekian dan terima kasih.